Saya adalah guru di MI Al-Huda Kawerusan Ponggok Blitar. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan ke-1 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya melalui kegiatan pembelajaran daring. Kegiatan pembelajaran ini meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran atau instrumen penilaian. Berikut ini adalah hasil peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya kalian hari ini. Nah, sebentar Bu ya, mau share screen dulu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu tentang Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Baik, terima kasih. Semangat sekali hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa pada hari ini akan dipimpin oleh Mas Arif. Monggo Mas Arif pimpin doanya. Oh iya, makasih Bu. Kita mulai berdoa supaya pembelajaran hari ini diberi manfaat, ilmu yang bermanfaat, dan diberi kelancaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Arif sudah memimpin doa pada hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran, Bu Lia mau mengabsen dulu ya. Mbak Ita hadir. Halo Mbak Ita. Saya Sudah hadir. Mbak Yulia. Hadirah. Mbak Lisa. Hadirah. Mbak Evi. Hadir. Mbak Titi. Ada Bu, hadir. Mas Arif. Hadir Bu. Alhamdulillah hari ini masuk semuanya ya. Semoga selalu dalam kesehatan. Jangan lupa makan yang sehat, olahraga teratur, dan patuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita akan mengetahui dulu tujuan pembelajarannya. Nah, setelah kalian mempelajari materi, kalian akan dapat menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Lalu, kalian juga dapat mengetahui ciri-ciri perkembangbiakan secara generatif. Yang terakhir, kalian bisa membuat karya tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, sekarang perhatikan gambar pohon pisang ini. Ada pohon pisang yang sudah berbuah dan sudah bertunas. Apakah kamu pernah makan pisang? Jawab bersama-sama ya. Nah, bagaimana rasanya? Manis. Manis. Bagaimana cara perkembangbiakan pohon pisang? Tunas, Bu. Tunas Bu. Iya, pinter sekali. Lalu bagaimana dengan perkembangbiakan tumbuhan lainnya? Ada yang tahu? Mencangkok. Iya, cangkok, Menempel. apalagi? Populasi. Populasi. Terus? Iya, betul. Pinter sekali. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita berdiskusi secara bersama-sama ya. Pertanyaannya adalah, pernahkah kamu memperhatikan tumbuhan yang ada di sekitarmu? Ayo dijawab, Mbak Ita. Nah, Pernah apa, Bu? Pernah, Bu. Mbak? ya, mangga. Mbak Ita, apa Mbak Ita? Nomor berapa, Bu? Nomor 1. Pernah, Bu. Apa? Yuk, jawab. Oh iya, Banyak sekali, sebutkan. Bu. Banyak sekali, Bu. Satu Ada saja. pohon mangga, Oh pohon iya, nangka, betul. durian, Dah.
Ganti Mbak Titi, ayo. Tumbuhan apa yang Kenapa? Iya betul. Jambu, Pintar sekali. jeruk. Ya. Sekarang lanjutnya nomor 2. Bagaimana cara tumbuhan itu berkembang biak? Ayo Mbak Lisa dijawab. Satu saja. Buah-buahan. Ya, betul. Skip, pintar. Buah-buahan dengan bunga dan biji, Bu. Iya betul. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Sebutkan cara perkembangbiakan tumbuhan yang kamu ketahui. Ayo Mbak Yulia dan Mas Arif dijawab satu saja. Pisang tunas, Bu. Iya betul, Mbak Yulia. Apa, Bu? Setek, Bu. Oh ya, sip, Bu. Mangga, Bu. Disetek, dicangkok, Bu. Iya pinter. 100 semuanya. Nah lanjut. Sekarang perhatikan gambar ini. Ada bagan perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2 cara, generatif dan vegetatif. Namun kali ini kita hanya akan membahas yang generatif saja ya, dengan bunga. Lanjut. Nah, perkembangbiakan dengan bunga itu dibagi menjadi 2 berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga. Ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Ayo coba perhatikan ini gambar bunga ini. Yang namanya bunga lengkap itu mempunyai bagian-bagian dari tangkai bunga, dasar bunga, bakal bunga, kelopak, tangkai, kepala, benang sari, kepala sari, mahkota, semuanya lengkap. Itu namanya bunga lengkap. Lanjut, bunga tidak lengkap itu ini. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak mempunyai salah satu atau beberapa bagian bunga, baik perhiasan maupun alat kelaminnya. Nah, untuk contohnya yo Mbak Lisa disebutkan contohnya bunga yang tidak lengkap. Itu padi. Aita? Padi, Bu. Oh iya betul, padi. Pinter sekali. Terima kasih jawabannya. Lanjut. Bunga berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah bunga sempurna. Itu adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari, punya keduanya. Nah, ini coba diperhatikan. Putik di sini warna merah. Benang sari itu adalah yang warna kuning. Kuning. Tahu ya? Nah, sekarang lanjut ke bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna itu hanya memiliki salah satu alat kelamin saja, yaitu putik atau benang sari saja. Contohnya apa Mbak Yulia? Ayo disebutkan ini. Biar nggak ngantuk. Ayo Mbak Padi. Yulia. Bunga salak, Bu. Ya, bunga salah. Apalagi Mas Arif? Adi. Ya betul, 100 buat kalian semua. Lanjut, kita ke jenis-jenis penyerbukan. Penyerbukan itu apa? Ada yang tahu? Bertemu Apa itu, Bu, penyerbukan, Bu? Putih. Mas Tiana? Ya, bertemunya benang sari dan kepala putih dan putih. Masya Allah, pinter sekali. Ya, peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Nah, jenis-jenis penyerbukan ini ada 4. Oh, di sini kurang 1 ya. Ini ada 4 gambar. Yang pertama ada penyerbukan sendiri. Nah, penyerbukan sendiri itu adalah jatuhnya benang sari di kepala putih dalam satu bunga. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Di gambar kedua ini, jatuhnya benang sari di kepala putih bunga di sebelahnya. Masih satu pohon. Nah, yang ketiga, penyerbukan silang. Nah, penyerbukan silang ini adalah jatuhnya benang sari di kepala putih pada jenis yang sama tapi beda pohon ya. Yang terakhir, penyerbukan dasar adalah jatuhnya benang sari di kepala putih sama-sama pohon mangga tetapi sudah berbeda jenis. Misalkan yang satu mangga gadung, yang satu mangga mana lagi. Nah, seperti itu. Lanjut lagi. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada, Bu. Tidak ada, Iya, Bu. pinter Tidak semua. paham. Nah, ini perantara penyerbukan. Perantara penyerbukan itu ada 4 anak-anak. Yang pertama adalah penyerbukan perantaranya melalui hewan serangga. Lihat gambar ini ya.
Ada pohon Bu. tawon nempel di satu bunga lalu terbang ke bunga yang lain, nempel di bunga yang lain. Nah, ini benang sari yang di bunga pertama dibawa terbang oleh tawon lalu nempel ke bunga yang selanjutnya. Nah, ini penyerbukan dengan bantuan serangga. Selanjutnya penyerbukan dengan bantuan angin. Benang sari jatuh di kepala putiknya itu karena tiupan angin. Akhirnya terjadilah pembuahan, contohnya pada tanaman jagung. Ini yang ketiga dengan bantuan manusia. Caranya gimana? Yaitu benang sarinya dengan bantuan manusia ditempelkan ke putik. Contoh tanaman yang membutuhkan bantuan manusia untuk penyerbukan adalah tumbuhan vanili dan tumbuhan salak. Jika tidak dibantu manusia, maka tidak akan terjadi pembuahan. Yang terakhir adalah dengan bantuan air. Nah, benang sari ini ikut arus air lalu nempel di putik pohon yang lain. Nah, itu namanya penyerbukan dengan bantuan air. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Pinter semua ya berarti. Nah, kemarin Bu Ulya sudah membagi kelompok untuk bekerja sama dan sudah mengirim LKPD di grup WhatsApp. Kalian sudah mengeprint dan mengerjakannya kan? Sekarang kita tinggal mempresentasikan. Nanti kelompok yang Ibu tunjuk namanya akan membacakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Mbak Evi. Apa tujuan tumbuhan melakukan perkembangbiakan, Mbak Evi? Mbak Evi di mana? Atau yang lainnya? Untuk mempertahankan agar tidak punah, Bu. Iya, pinter sekali Mbak Lisa, jawabannya betul. Yang lanjut yang nomor 3 ya. Yang nomor 2 pasti kalian sudah pinter semua menggambar bunga sempurna. Nomor 3 dijawab oleh Mbak Titi. Monggo Mbak Titi. Memiliki alat kelamin jantan atau benang sari dan kelamin betina. Iya betul. Mengapa perkembangbiakan secara generatif hanya dapat terjadi pada tanaman yang memiliki bunga? Karena bunga mempunyai alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantannya berupa benang sari dan alat kelamin betinanya berupa putih. Pertanyaan nomor 4 dijawab Mbak Yulia. Monggo Mbak Yulia. Nomor 4. Warna mahkota mencolok, menarik, dan memiliki madu. Iya betul. Ciri bunga yang penyerbukan dibantu oleh serangga itu adalah mahkotanya apik, menarik, warnanya jreng, terus punya madu. Terus apa lagi? Nah sudah, pinter sekali. Nomor 5 dijawab Mbak Ita. Monggo. Sebutkan macam-macam penyerbukan. Contohnya, Bu, penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, silang, dan bastar, Bu. Iya pinter sekali. Terima kasih atas jawabannya. Nah untuk LKPD yang kedua. Nah ini tadi gambar bunga sempurna. LKPD yang kedua, ayo dipresentasikan kelompoknya Mbak Lisa. Ayo Mbak Lisa satu saja. Ya, Bu, bunga sepatu. Tangkainya, Ya, tangkai punya bunganya. tangkai ya. Ya. Terus Kelopak, mahkota, benang sari, dan mempunyai benang sari, mempunyai mahkota, kelopak, dan tangkai bunga dan putih, Bu. iya betul. Berarti bunga sepatu itu adalah termasuk bunga yang lengkap karena dia mempunyai semua bagian-bagian bunga ini ya. Pinter. Lalu yang nomor 2, satu saja dijawab Mas Arif. Ayo Mas Arif. Bunga kamboja, Bu. Ya betul. Ayo Memiliki lanjut. tangkai, memiliki mahkota, tetapi tidak memiliki benang sari dan kelopak, Bu. Jadi tidak sempurna untuk Oh bunga iya betul, kambojanya. pinter. Iya 100 buat Mas Arif ya. Nah anak-anak, kalian sudah mengerjakan semua tugas hari ini dengan benar dan mendapat nilai 100. Tepuk tangan untuk kalian semua.
Nah, untuk selanjutnya Bu Lia akan memberikan tugas yang akan dikerjakan di rumah. Nanti dikirim lewat grup WA ya. Ya, Bu. Ya. Nah, anak-anak, setelah kita belajar hari ini, mari kita refleksi bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Ayo Mbak Julia jawab. Oh iya, jawab bersama-sama saja ya, sebagai sumber makanan, berenergi, apalagi? Memproduksi oksigen. Iya, sip, betul 100. Lanjut, yang kedua, manfaat perkembangbiakan tumbuhan itu apa toh? Ayo Mbak Ibu Agar tidak berbangga. punah, Bu. Agar tidak punah, Bu. Iya, agar jenisnya tidak punah. Jadi bisa kita manfaatkan terus tumbuhan itu. Soal yang ketiga, apa yang terjadi jika tumbuhan tidak berkembang biak? Apaan anak? Habis punah. Habis punah, sip, betul. Nah, bagaimana ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga? Yo, tadi sudah ada Bunga tidak pertanyaannya. sempurna, Bu. Bunganya Hah? bunganya mencolok. Bunganya Mencolok. menarik, Mempunyai madu. Mempunyai madu. Yang terakhir, menyebutkan macam-macam penyerbukan. Yuk, apa saja? Bukan silang. Penyerbukan Penyerbukan silang. tetangga. Menyerbukan bakar, Bu. Dasar, pinter semuanya. Nah, anak-anak, dari apa yang kita pelajari hari ini dapat diambil kesimpulan bahwa tumbuhan itu memiliki kemampuan berkembang biak untuk mempertahankan kelestariannya. Dan karena itulah kita dapat terus menikmati manfaatnya. Sudah paham? Ampun, Bu. Sudah? Nah, sebelum Bu Lia tutup pembelajaran pada hari ini, jangan lupa ya mempelajari materi selanjutnya, yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan generatif. Selamat belajar. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita semua membaca Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Baik, Bu Lia tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.